mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Siapa itu? Siapa? Aku. Datanglah. Datang. Dewi. Dewi. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting baca aturan pakai, jika sakit berlanjut hubungi dokter. Misteri Nini Pelet, sebuah kisah sensasi kemisterian Gunung Ciremai di seputar Linggarjati pada abad ke-14, di mana muncul makhluk siluman ular berkepala manusia yang konon jelmaan nenek tua pengobat keluarga keraton Kesultanan Cirebon kala itu, bernama Nini Pelet. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat, teknik dan montase Moko ACB, dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-27 ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Eli Kusumah sebagai Nyi Endang Suri, Elias sebagai Ki Rampus Muda, Eli Burhan sebagai Nyi Rara Ningrun, Ki Reban Singgih diperankan oleh A.P. Burhan, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-26 telah dikisahkan bahwa malam hari itu, Nyi Endang Suri yang tengah duduk seorang diri menikmati bulan purnama di depan rumahnya, tiba-tiba dia mendengar suara orang tertawa yang sangat menakutkan dirinya. Nyi Endang Suri menjadi ketakutan dan heran. Dia lalu mencari suara itu. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah, bagian yang ke-27. Siapa kau yang tertawa? Keluarlah. Aku adalah penghuni gunung
penghuni Gunung Kidul. Siapa kau? Aku adalah Nini Pelet. Nampaknya kau sedang kesusahan. Ya, kau tahu, aku ingin wajahku cantik. Bahkan cantik yang tercantik di desa ini. Jika kau ingin seperti itu, datanglah ke tempatku. Benarkah begitu? Ya, datanglah kau ke tempatku di puncak Gunung Kidul. Aku akan menunggumu. Suara itu menghilang. Aku akan menjadi cantik. Aku cantik. Sayang. Kang Nyai, ada apa? Kang Mas, aku akan menjadi cantik. Orang itu menyuruhku datang ke tempatnya. Siapa orang itu? Namanya Nini. Dia mengatakan aku akan bisa cantik. Bahkan wanita paling cantik di desa ini. Aku malam ini juga akan datang ke tempat Nini di puncak gunung itu. Jangan, Nyi. Jangan. Jangan kau turuti orang itu. Berbahaya. Kau enak saja melarangku untuk menjadi cantik. Pokoknya, sekarang juga aku akan pergi. Aku pergi, Kang Mas. Nyi, jangan. Jangan. Diam kau. Aku tetap akan pergi. Nyi, tunggu. Dia pergi. Istrimu pergi ke puncak Gunung Kidul? Benar, Den Mas. Benar. Saya tidak bisa mencegahnya. Mau apa istrimu pergi ke sana? Katanya sih ingin menemui orang yang bernama Nini. Nini. Orang itu pasti musuh besarnya Ki Buyut Manguntapa. Kang Mas tahu? Dia bernama Nini Pelet. Musuh besar kakek dari guruku, Ki Kedeng Mukti. Perempuan itu sudah mati ratusan tahun yang lalu. Dia hidup sejaman dengan Ki Buyut Manguntapa itu. Di zaman Kesultanan Arya Mentala. Apa mungkin perempuan tua itu akan bangkit kembali? Ini berbahaya jika dia sudah membuat petaka baru. Sementara itu di puncak Gunung Kidul, nampak Nyi Endang Suri sudah tiba di tempat itu. Aku sudah sampai di puncak Gunung Kidul. Tapi, di mana tempat yang dimaksud Nini itu? Itu ada sebuah rumah bertingkat. Mungkin rumah itu rumah Nini. Aku akan ke sana. Wah, rumah ini pintunya ditutup. Wah, itu ada jalan. Sepertinya jalan itu menuju ke belakang rumah ini. Aku akan ikuti saja jalan ini.
Rupanya belakang rumah ini ada halamannya. Luas sekali. Hei, itu ada sebuah sumur dan sebuah kuburan. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Sumur apa ini? Dan kuburan itu? Kuburan siapa ya? Suara air menggolak-golak dari dalam sumur ini. Bau amis sekali sumur ini. Air sumur itu rupanya air darah. Air darah dari dalam sumur itu menyembur ke atas. Dan suara itu ular berkepala manusia. Ular berkepala manusia itu muncul dari dalam sumur itu. Selamat datang. Kau tidak perlu takut. Inilah wujudku. Wujudmu aneh sekali dan menakutkan. Kau tidak perlu takut padaku. Siapa namamu? Aku Nyi Endang Suri. Nyi Endang Suri. Namamu cukup bagus. Nini, aku datang memenuhi permintaanmu. Bagaimana tentang janjimu untuk menjadikan aku cantik? Rupanya kau benar-benar keras berkeinginan seperti itu. Iya. Baik, tapi kau harus bisa memenuhi persyaratan. Iya, aku akan sanggupi segala persyaratanmu, asal wajahku bisa cantik. Bagus. Dengarlah baik-baik olehmu. Jika kau akan menjadi cantik, kau harus memberiku seorang gadis setiap munculnya bulan purnama. Seorang gadis? Untuk apa, Nini? Untuk membangkitkan jasadku yang sudah mati ratusan tahun yang lalu. Karena hanya dengan menghisap darah seorang gadis sebanyak jumlah usiaku, maka rohku akan berwujud seperti dulu. Kau jadi sudah mati? Iya, aku akan bangkit kembali. Aku akan mencari musuh besarku, laki-laki tua yang bernama Ki Buyut Mangutapa. Dia telah melarikan pemuda yang menjadi idaman anakku, Dewi Sumi. Dewi Sumi? Cantikkah anakmu itu? Sangat cantik.
Ibu-ibu, apa yang ibu lakukan jika anak Anda terkena diare? Mau dikasih obat dewasa? Takut salah. Saat ini, hadir pertolongan pertama pada diare anak. Entrostop Anak. Dengan bahan herbal, ekstrak daun jambu biji untuk mengurangi dehidrasi, ekstrak daun teh untuk menyerap racunnya, kunyit untuk membantu mengurangi mulas, melilit dan kembung, dan jahe yang membantu menghangatkan badan. Dengan rasa sirup jambu biji yang pasti disukai anak-anak. Entrostop Anak, pertolongan pertama pada diare anak. Begitu mules, minum Entrostop. Lalu, siapakah pemuda idaman anakmu itu, Nini? Raden Adijaya, murid kesayangan laki-laki tua jahanam itu. Dan kau akan aku jadikan jelmaan anakku, Dewi Surti nantinya. Asal kau sudah memenuhi persyaratan. Baiklah, kapan aku bisa mulai semua itu? Apakah kau betul-betul menyanggupi persyaratan yang aku ajukan itu? Ya, asalkan aku bisa menjadi cantik. Bagus. Jadi mulai hari ini, kau sudah bisa menjalankannya. Lalu, kapan aku akan menjadi cantik? Nanti, jika malam purnama itu datang, kau harus sudah berada di tempat ini kembali dengan membawa seorang gadis sebagai persyaratan yang aku minta itu. Baiklah, Nini. Ki Rampus, apa sudah ada kabar tentang istrimu itu? Belum, Den Mas. Entahlah, apakah dia akan kembali lagi atau tidak. Kasihan istrimu itu, Ki Rampus. Sepertinya dia memang tidak waras. Atau mungkin dia itu terlalu tertekan dengan penyakitnya yang aneh itu. Ya, pada bisul-bisul besar bernanah yang menumbuhi wajahnya itu. Saya pikir juga begitu, Den Mas. Ki Rampus. Iya, Den Mas. Nanti kalau sudah selesai memandikan kuda, tolong siapkan dokar. Aku mau pergi. Iya, Den Mas. Aku ke dalam dulu, Ki Rampus. Iya, Den Mas, iya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Nah, itu ada orang jaga. Baiknya aku tanya orang itu. Selamat malam, Pak.
Siapa kau malam-malam begini berada di tempat ini? Aku tersesat jalan. Ini desa apa namanya, Pak? Ini desa Manuk Lagoa. Memangnya kau mau kemana? Aku mau pulang ke desaku, Pak. Desamu di mana? Di desa Pleret. Desa Pleret? Iya. Desa itu sangat jauh dari desa ini. Kalau begitu, saya permisi, Pak. Oh, iya. Siapa perempuan itu? Wajahnya menakutkan. Banyak ditumbuhi pisu-pisu besar bernanah. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Aku jadi bingung. Mau kemana aku sekarang? Kata orang jaga tadi, desaku jauh sekali dari tempat ini. Itu ada gubuk. Aku ke sana saja. Gubuk siapa ini? Nampaknya gubuk ini sepi sekali. Apakah penghuninya ada di dalam? Tapi pintunya tertutup. Biar aku ketuk saja. Permisi. Selamat malam. Tidak ada jawaban. Pintu ini ternyata tidak dikunci. Aku akan masuk saja. Wah, rupanya gubuk ini kosong. Kebetulan sekali. Aku akan bermalam di sini saja. Ada suara langkah kaki orang di luar. Siapa ya? Nyi Endang Suri yang pada akhirnya menemukan sebuah gubuk. Sepertinya dia tidak ragu-ragu lagi untuk masuk ke dalamnya. Karena dia merasa kalau malam itu dia harus beristirahat di gubuk yang belum diketahui pemiliknya itu. Setelah beberapa saat Nyi Endang Suri terdiam dan segera istirahat, seketika dia dikejutkan dengan suara langkah kaki orang di depan rumah itu. Nita. Ayo Via, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Via pinter, bisa seperti Tante Nita. Obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Via sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Via diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak, karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi, Via suka banget. Tapi seumur Via aman kan? Oh, aman banget. Ya Via, Via kan di atas 2 tangan. 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Bagaimanakah selanjutnya? Langkah kaki siapakah yang datang itu? Nah, saudara pendengar,
ikutilah kelanjutan sandiwara radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACB. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-28 ini didukung oleh para pemain Eli Kusuma sebagai Nyi Endang Suri, Nyi Rara Ningrum dimainkan oleh Eli Burhan, Ape Burhan sebagai Ki Rebon Singgih, Elias sebagai Ki Rampus Muda, Norman sebagai Restu Kecil, Andi sebagai Jail Kecil, Nini Pelet oleh Astriati, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-27 telah dikisahkan bahwa Nyi Endang Suri yang pada malam hari itu tiba di sebuah desa, akhirnya dia memutuskan untuk menginap di desa itu. Nyi Endang Suri lalu menemukan gubuk kosong yang pada akhirnya dia singgah di gubuk itu. Dan ketika dia segera akan beristirahat, tiba-tiba dia mendengar suara langkah kaki di luar rumah itu yang membuat dirinya curiga. Suara langkah kaki itu sepertinya dekat sekali. Ya, di depan gubuk ini. Itu pasti ada orang datang. Siapa kau? Seorang gadis. Siapa kau? Kenapa kau berada di gubukku ini? Aku Nyi Endang Suri. Aku tersesat jalan dan kemalaman untuk kembali ke desaku. Jadi aku bermaksud bermalam di gubukmu ini. Aku pikir gubuk ini kosong. Akulah pemilik gubuk ini. Kau tinggal di desa mana? Di desa Kidul Selatan. Desa Kidul Selatan? Jauh sekali itu, Nyai. Itulah, jika kau mengizinkan, aku akan bermalam di gubukmu ini. Iya, silakan. Tapi tempatnya begini. Tidak apa-apa. Yang penting, aku bisa tidur nyenyak. Apa kau tinggal sendiri di gubuk ini? Iya, aku tinggal sendiri. Ini kesempatan. Gadis itu akan menjadi korbanku malam purnama nanti. Silakan saja jika kau ingin istirahat. Iya. Terima kasih. Aneh. Wajah orang itu menakutkan. Banyak ditumbuhi bisul-bisul besar bernanah. Kau tidur di mana? Kita sama-sama saja di sini. Baiklah.
Diam ya sayang. Kenapa adik Raga menangis, Bu? Adikmu ini memang suka menangis jika bangun tidur, Restu. Kemana Kang Mas Jail Singgih? Kang Mas lagi belajar kuda sama Kirampus, Bu. Kamu tidak ikut? Tidak boleh sama Kang Mas Jail. Biar nanti saja ya. Ya, Bu. Sudah dulu ya, Den Jail. Terus. Iya. Hip, hip, hip. Kirampus, hentikan dulu. Iya, Den Mas. Jail, ayo turun. Mari Romo turunkan. Enak ya belajar naik kuda dengan Kirampus, Romo. Ya, Kirampus, siapkan dokar. Kita akan pergi ke pasar untuk mengontrol dagangan. Iya, Den Mas. Aku ikut ya, Romo. Kau tunggu saja dengan adikmu, Restu. Romo ada keperluan, ya? Gak mau ah. Pokoknya Jail ikut. Iya. Mari naik, Den Mas. Ayo, Jail, kita naik. Sudah, Den Mas. Jalan, Kirampus. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya nih. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah. Sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Selamat siang, Den Mas. Selamat siang, Den Mas. Selamat siang. Bagaimana dagangan kalian? Hampir habis, Den Mas. Iya, Den Mas. Oh, Den Mas, bagaimana dengan hasil panen buah yang kemarin? Apakah perlu saya bawa dulu ke pasar ini, ya? Biar saja dulu. Oh ya. Apakah kalian juga sudah menengok ladangku? Sudah, Den Mas. Dan pekerja-pekerja yang lain masih sebagian mencangkul di sana. Nanti kalau kalian sudah habis dagangannya, datang ke rumahku. Aku sudah siapkan makan untuk kalian. Juga sekalian dengan para pekerja di ladang itu. Baik, Den Mas. Romo, kenapa mereka harus disuruh makan di rumah? Biarkan saja mereka makan di tempat yang lain. Jail, kamu tidak boleh bicara seperti itu. Itu tidak baik, nak. Ya? Mereka kan kita pakai tenaganya. Jadi kita juga harus memenuhi kebutuhan mereka. Romo, itu kan sudah kewajiban mereka. Jail, Romo tidak ingin kelak nanti kau akan memiliki sikap begitu. Tidak baik. Naik. Kirampus, ayo jalan lagi. Baik, Den. Baik, Den Mas. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah!
Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep import. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Jael, Restu, dengarlah oleh kalian. Romo tidak ingin kalian memiliki sifat-sifat buruk. Kalian berdua harus akur. Jangan ada saling iri dan bermusuhan. Kelak kalian dewasa, yang perlu kalian jaga dan ingat, kehormatan keluarga. Romo ingin kalian bisa menjaga itu. Karena itu warisan dari leluhur kalian. Ya, Romo. Restu akan selalu ingat pesan Romo. Saya juga, Romo. Nah, itu artinya kalian sudah mengerti. Kalian juga harus ingat. Kelak kalian dewasa, janganlah kalian memiliki sikap sombong terhadap sesama. Meskipun kalian merasa hidup dalam keluarga beradab, tapi kalian juga harus menolong yang kesusahan. Jangan kehormatan dan kekayaan kalian jadikan kesombongan dan berlaku semaunya. Iya, Bu. Restu akan ingat itu semua. Nyai, aku rasa hari sudah cukup malam. Bawalah mereka ke kamarnya. Iya, Kang Mas. Oh ya, Raga sudah tidur? Sudah sejak tadi. Ya, bawalah anak-anak. Yuk, kita ke kamar ya. Nyi, di mana kau, Nyi? Nyi, kenapa kau belum juga kembali? Kasihan anakmu, Raga. Sepertinya di luar itu terang bulan. Aku akan melihat keluar. Rupanya terang bulan. Apakah malam ini bulan purnama? Iya, terang sekali bulan di atas sana. Nyi, di mana kau, Nyi? Pada saat-saat malam bulan purnama begini, aku selalu teringat ketika kau melahirkan anak kita, si Raga. Di mana dengan susah payah kau begitu semangat memperjuangkan dirimu. Tapi kini kau malah pergi meninggalkan Raga.
Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Entrostop tablet. Dengan Antapulgit dan Pesitin, serap racun dan pedasnya. Tanpa bikin sembelit, kalau terlanjur diare, minum 2 tablet. Stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Entrostop. Sudah lama juga aku tinggal di gubuk ini. Nampaknya penduduk desa Manuk Lagoa ini tidak merasa curiga padaku. Nampak di luar terang sekali. Aku akan keluar. Tapi bagaimana dengan gadis pemilik gubuk ini? Nampaknya gadis itu tertidur pulas sekali. Ya, dia tidur di pojok sana itu. Baiknya aku keluar. Bikin aku kaget saja. Aku kira suara siapa. Ternyata gadis itu mengigau. Aku harus hati-hati. Rupanya terang bulan. Apakah itu bulan purnama? Ramadan, oh Ramadan, bulan penuh kemenangan. Jalankan puasa karena Allah, dilimpahkan pahala untukmu. Bila sakit mah, minumlah tomat saat buka dan sahur. Dan sebelum tidur, puasa jadi tak terganggu. Kau buang, pulih kembung, Roma obatnya. Kau buang, pulih kembung, Roma obatnya. Roma obatnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Mini, kau datang? Nyi Endang Suri, malam ini adalah malam purnama. Aku menagih janji. Ya, baik Nini. Aku akan menepati janji itu. Kebetulan sekali, gadis yang kau butuhkan itu ada di dalam gubuk ini. Dia sedang tertidur pulas sekali. Sekarang kau bawalah dia ke tempatku itu. Aku menunggumu di sana. Baik, Nini. Cepatlah, Nyi Endang Suri. Aku sudah tidak tahan lagi. Aku ingin menghisap darah gadis itu. Iya. Baik, Nini. Nah, ini aku akan menunggumu di tempatku itu. Nini sudah pergi. Dia menunggu di tempatnya itu. Aku harus cepat membawa gadis itu malam ini juga. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget
Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax. Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Nyi Endang Suri yang sudah merasa punya janji dengan orang yang bernama Nini itu, dia lalu menyanggupi permintaan orang itu. Karena malam itu memang malam purnama, di mana Nyi Endang Suri harus menyerahkan tumbalnya seorang gadis untuk dijadikan korban persyaratan dirinya. Nyi Endang Suri yang merasa sudah siap dengan persyaratan itu, dia lalu masuk ke gubuk itu untuk segera membawa gadis pemilik gubuk itu sebagai korban persembahannya. Beb, Ya, abis makan cobek bekas sambalnya pinjem ya. hah? Buat apa? Buat ngulek hati aku ke hati kamu. Ih, mulai deh. Mata kemasukan nih. Hah? Kemasukan sambal? Kemasukan bayangan kamu. Nyebelin. Aduh, mules. Lah, dirayu kok malah mules? Mules beneran tahu. Aduh. Hah? Oh, makan pedas emang bisa bikin mules. Tenang, begitu mules, nih, minum 1 tablet Entrostop. Serap racunnya, stop mulesnya tanpa bikin sembelit. Kalau udah diare, baru minum 2 tablet. Dengan Atapulgit dan Pektin, stop mulesnya, stop diarenya. Oh, untung bawa Entrostop. Beb, di rumah ada perban nggak? Buat apa perban? Enggak, buat ngebungkus hati aku dan hati kamu. Ih, apaan sih? Udah. Begitu mules, minum Entrostop. Bagaimanakah kelanjutannya? Berhasilkah Nyi Endang Suri membawa gadis itu? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode pertama dengan judul Purnama Berdarah. Naskah disusun oleh Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko ACB. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Dalam seri yang ke-30 ini didukung oleh para pemain Asriati sebagai Nini Pelet, Irene sebagai Dewi Sumbi, Nilam Cahya dimainkan oleh Hana Pertiwi, Chris Urspon sebagai Jail Singgih, Narta Bantul sebagai Ki Rampus Tua, Bedok dimainkan oleh Wenda Lubis, Harry S sebagai Askom, Rusli sebagai Pak Dalil, Indrawati sebagai Widari, Idris Afandi sebagai Ki Gede Kirom, dan Hastin Atas Asih pembawa cerita. Selamat mendengarkan. Pada bagian yang ke-29 telah dikisahkan bahwa Nilam Cahya akhirnya menjadi tahu tentang siapa Dewi Sumbi sebenarnya yang muncul setiap bulan purnama dalam wujud ular berkepala manusia itu. Setelah dia mendengar cerita Ki Rampus
suami Dewi Sumbi dulunya. Namun Nilam Cahya belum merasa puas atas cerita Ki Rampus itu, karena masih tersimpan rahasia yang belum diceritakan Ki Rampus. Nah, pendengar yang budiman, inilah Purnama Berdarah bagian yang ke-30. Begitulah ceritanya Nilam. Dan aku sendiri hingga saat ini tidak pernah lagi bertemu dengan istriku, anakku Raga. Dan bagaimana nasibnya kini? Apakah anak itu sudah mati atau belum? Terima kasih atas segala cerita Ki Rampus pada saya. Kini aku tahu segalanya. Dan ketahuilah oleh Bapak bahwa sebenarnya saya adalah calon istrinya Restu Singgi. Kau tidak bohong? Tidak. Tapi sayang, entah bagaimana dia nasibnya kini. Apa yang terjadi dengan Den Restu? Ayo, katakanlah. Dia terjatuh ke jurang terjah. Terjatuh? Bagaimana itu bisa terjadi? Aku yang salah. Aku tidak sengaja telah mendorong dirinya yang dalam keadaan pingsan. Aku tidak tahu lagi bagaimana nasibnya. Padahal kami akan segera menikah. Den Restu, malang benar nasibmu. Bagaimana asalnya aku bisa kenal dengan dia? Dan bagaimana kabar keluarganya? Kedua orang tuanya telah lama meninggal. Dia tinggal hanya dengan kakaknya, Jahil Singgi. Jadi Den Jahil juga masih ada. Tapi kedua majikanku itu sudah lama mati. Ya. Dan tentang anak Ki Rampus yang bernama Raga itu, aku sendiri tidak pernah melihatnya. Ya, barangkali dia sudah tidak lagi tinggal di rumah itu. Tapi entah di mana. Ya, kupikir juga begitu. Tapi yang pasti, aku pun sudah tahu kabar darimu, Nilam. Saya pun sebaliknya, Ki. Saya jadi tahu segalanya. Lalu, bagaimana sekarang? Apa sebaiknya kau mencari Restu? Mudah-mudahan saja Restu masih hidup. Harapan saya juga begitu, Ki. Lalu, apa kau akan segera berangkat? Iya, sebaiknya begitu. Saya mohon pamit untuk mencari Restu. Oh, iya. Segeralah kau berangkat, Nilam. Carilah Den Restu sampai ketemu. Dan bawalah dia kemari dalam keadaan bagaimanapun dirinya itu. Baik, Ki. Saya mohon pamit sekarang. Ya, pergilah, Nilam. Dan ingatlah petunjukku. Jalan untuk menuju ke arah tempat Jati Alur. Ke bawah air terjun itu ada 2 arah. Nanti kau pasti akan bertemu di sebuah perapatan jalan. Jalanlah ke arah selatan. Karena arah itu yang akan menuju ke tempat itu. Terima kasih, Ki. Iya. Selamat jalan. Nilam Cahya lalu pergi. Kecerahan di wajahnya kini nampak. Meskipun dia dibayangi akan ketidakpastian nasib Restu Singgih yang belum diketahui itu. Tapi pengalaman berharga telah dia dapati dari cerita Ki Rampus.
jalan. Mungkin ini yang dikatakan Ki Rampus. Ya, tempat ini ada 2 arah jalan. Satu arah ke selatan dan satu lagi ke utara. Aku harus jalan ke arah selatan itu. Hiya! Tidak lama lagi, perjanjianku dengan Nini Pelet, junjunganku akan selesai. Karena aku tinggal mendapatkan korban terakhir untuk Nini. Ya, malam purnama nanti, tugasku adalah yang terakhir. Dan setelah itu, entah apa lagi yang akan terjadi denganku. Tapi yang jelas, Nini Pelet merasa bahagia. Karena keinginannya untuk bangkit kembali sudah hampir tiba. Karena korban persyaratannya untuk dia bisa bangkit kembali sudah mencapai jumlah usianya itu. Tapi apakah diriku akan tetap berwujud sebagai ular siluman berkepala manusia setiap malam purnama nanti? Itu semua hanya Nini Pelet yang tahu. Karena dia sudah berjanji akan meminta bantuanku. Dan aku akan dijadikan pendampingnya untuk memimpin ular-ular siluman penghuni Gunung Cermai. Mudik, kepanasan, keringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran. Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Nini, kau datang Nini. Dewi, bukalah jendela kamarmu itu. Lihatlah keluar. Baik Nini, aku akan membuka jendela kamarku itu. Dengan perasaan tegang, perlahan Dewi Sumbi lalu membuka jendela kamarnya itu. Dan kemudian... ada seorang gadis dan seorang nenek tua. Keduanya tengah berdiri melihat ke arahku. Selamat bertemu, Nyi Endang Suri. Kau siapa, Nenek? Akulah junjungan. Jadi, kau itu Nini Pelet yang sebenarnya. Oh, keadaanmu nampak indah. Pakaianmu bagus, seperti ratu dari sebuah kerajaan. Dan gadis itu pun nampak cantik sekali. Dia memakai gaun bagaikan putri raja. Dewi, inilah diriku yang sebenarnya. Dan inilah Dewi Sumbi, anakku. Jadi, kau Nini Pelet. Dan gadis itu anakmu Dewi Sumbi. Iya, aku hanya ingin menampakkan diriku yang sebenarnya di hadapanmu. Beginilah diriku yang sebenarnya nanti. Dan inilah diri anakku Dewi Sumbi. Cantik sekali Dewi Sumbi yang sebenarnya. Dan kau Nini Pelet, dirimu tidak menakutkan. Tidak seperti apa yang pernah aku lihat. Ya, inilah diriku yang sebenarnya. Untuk itu, jika malam purnama itu tiba
Dan aku sudah mendapatkan korban terakhirku. Aku akan hidup seperti ini. Sejak lama sekali, aku menjadi penghuni Gunung Kidul dalam wujud siluman ular berkepala manusia. Ya, sejak lama sekali, aku menjalankan pertapaan di gunung itu untuk mewujudkan keinginanku itu. Kini saatnya sudah hampir tiba. Hai pendengar, bagi Anda yang suka menikmati makanan pedas, tapi takut perut mulas dan ujung-ujungnya diare, nah sekarang Anda bisa menikmati makanan pedas tanpa khawatir mules, karena begitu mules, minum Entrostop tablet. Dengan Antapulgit dan Pesitin, serap racun dan pedasnya, tanpa bikin sembelit. Kalau terlanjur diare, minum 2 tablet, stop mulesnya, stop juga diarenya. Sekarang hadir kemasan praktis, isi 4 tablet dengan rasa jahe. Begitu mules, minum Entrostop. Ya, aku akan membantumu, Nini. Aku akan membantumu untuk mewujudkan keinginanmu itu. Jika kau sudah mendapatkan korban terakhirku, kau akan menggantikan kedudukan anakku. Kau akan aku jadikan pendampingku. Benarkah diriku akan menjadi seperti anakmu, Dewi Sumbi itu? Iya. Kau akan menjadi putri ular siluman. Nini! Nini sudah pergi. Bahagia sekali jika aku akan menjadi putri seperti Dewi Sumbi itu. Saudara-saudara, menurut perhitunganku, bahwa nanti malam adalah saat munculnya bulan purnama. Ya, untuk itu aku sebagai kepala kampung menginginkan saudara-saudara semuanya bahwa nanti malam aku akan mengerahkan seluruh penduduk untuk berkumpul. Kita semua bersama-sama nanti malam harus berhasil menangkap makhluk siluman ular berkepala manusia itu. Jadi, tidak terkecuali. Jelasnya nanti malam, tidak seorang pun yang ada di rumah. Kita harus berkumpul di induk kampung. Ya. Aku setuju sekali, Pak Dalil. Kita tinggal membagi tugas pengepungan. Kita harus menutup seluruh jalan desa ini. Betul, Ki Gede, betul. Kau sebagai kepala keamanan kampung, aku membebani kau untuk memimpin penduduk. Iya. Lah, saya dan Bedok kan harus tugas juga di rumah Den Jail Singgih, Pak Dalil. Iya. Lalu bagaimana, Pak? Aku sudah sampaikan pada Den Jail Singgih. Dan dia pun bersedia berkumpul bersama kita malam nanti. Nah, kalau begitu, ya saya tinggal ikuti saja, Pak. Pokoknya, kita malam nanti akan kumpul sama-sama, Pak. Ya. Kita harus melenyapkan makhluk siluman itu. Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Yang paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mah gue kambuh. Lambung
Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full, beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan, sakit nih. Cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Malam pun kembali menyelimuti desa itu. Di induk kampung itu, seperti rencana mereka, seluruh penduduk desa Pleret berkumpul dan bersiap-siap. Kita bersatu. Saudara-saudara. Saudara-saudara, seperti apa yang sudah kita rencanakan siang tadi, bahwa malam ini kita harus berhasil menangkap makhluk siluman ular berkepala manusia itu. Kita harus melenyapkan makhluk siluman itu. Ya, Betul, Pak, betul. Kita habisi makhluk jahanam itu, Pak. Kalau perlu, kita bakar hidup-hidup makhluk itu, Pak. Kakang, bagaimana denganku? Aku takut, Kakang. Kau dan wanita lainnya tetap berada di induk kampung ini, dengan dijaga beberapa orang laki-laki. Kami dan yang lainnya harus menangkap makhluk itu, Widari. Iya, tapi kau jangan terlalu lama meninggalkan aku, Kakang. Kau tidak perlu takut, Widari. Kan ada mereka. Nah, kini kalian harus menuruti perintah Ki Gede Kirom. Karena Ki Gede nantinya yang akan memimpin kalian. Rupanya mereka sudah bersiap-siap akan menangkap diriku. Aku harus bagaimana ini? Seluruh gadis-gadis desa tampaknya berkumpul di sana. Mereka tidak ada satupun yang di rumah. Wah, ngeri juga nggak ada orang ini. Takut, Mbak. Nah, saudara-saudara, kini kita yang ada di sini, kita pun harus waspada. Karena aku ketahui, kalian semuanya masih gadis yang muda belia. Meskipun kita di sini dijaga dengan orang banyak. Benar, Nyai. Meskipun kami bersama-sama orang banyak, tapi kami pun merasa khawatir dengan diri kami. Iya, karena makhluk siluman ular berkepala manusia itu tidak pernah mengenal rasa takut kalau dia sudah ingin mendapatkan korbannya. Iya. Benar. Makhluk siluman itu. Mereka akan segera menyerangku. Aku harus menyambar salah satu gadis itu. Habisi dia! Kejar dia! Bunuh makhluk itu! Ayo! Bunuh! Kejar dia! Ayo, tangkap dia! Ayo! Mereka mengejarku. Aku harus lari ke arah sana. Berpecah! Berpecah! Ayo, kita habisi dia! Ayo di sana! Jalan ke arah sana pun sudah tertutup dengan mereka. Rupanya mereka sudah menutup seluruh jalan ini. Mereka sudah berada di sekitar. Itu dia makhluk jahanam itu! Tangkap, ayo! Itu dia! Ayo! Ular banyak sekali. Ular-ular itu menyerang mereka. Mereka semua lari ketakutan. Ini Pelet pasti yang menolongku. Aku harus cepat pergi.
Bagus sekali. Sebentar lagi wujudku akan bangkit kembali. Benar, Nini. Korban terakhir yang kau butuhkan sudah aku dapati. Lihatlah gadis yang aku gigit ini. Kau memang bagus. Cepatlah, segera kau bawa gadis itu ke tempatku. Aku akan menunggumu di sana. Mas Andri Taulani! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Iya, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andre banget. Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah Nini Pelet benar akan berhasil mewujudkan keinginannya untuk membangkitkan rohnya yang telah mati itu? Nah, pendengar yang budiman, ikutilah kisah lanjutan ini dalam kisah yang baru dengan judul Bangkitnya Mayat Nini Pelet. Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.